Selamat malam. Sudah bukan hal baru lagi kalau 1 jam lebih dekat sering menghadirkan politisi-politisi wanita, terutama mereka yang sedang menduduki jabatan publik. Dan tamu kami malam ini adalah mantan Putri Indonesia. Ia menjadi orang nomor 1 di Tangerang Selatan dan didaulat sebagai wali kota tercantik se-Indonesia. Ibu Airin Rahmidiani. Selamat malam Ibu. Malam, Teh Indi. Itu Teh Indi, Iya. mangga-mangga. Iya, makasih. Jadi di sebelah sini ya Ibu ya. Iya. Tadi kalau misalnya ada yang mendaulat Ibu sebagai wali kota tercantik se-Indonesia, Iya. gimana itu? Sebetulnya masih banyak teman-teman yang lebih cantik dari saya, lebih berprestasi. Jadi mungkin tidak terekspos saja beda dengan saya. Banyak kok Mbak. Ini kami ingin memperlihatkan profil Ibu Airin ya, melalui VT yang sudah disiapkan oleh tim kami. Sudah beberapa tahun terakhir ini, nama Airin Rahmidiani populer di berbagai media massa. Setelah sang suami resmi ditahan KPK, kini adik ipar Ratu Atut ini pun harus sibuk keluar masuk gedung Bundar untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan alat kesehatan di puskesmas di wilayah Tangerang Selatan. Menghabiskan masa bersekolahnya di Sekolah Dasar Negeri Cibodas, Banjar. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 5 Bandung. Setelah tamat dari bangku sekolah menengah pertama pada tahun 1991, Mojang Priangan ini melanjutkan pendidikan SMA di SMA Negeri 20 Bandung. Universitas Parahyangan dan Universitas Pajajaran menjadi tempatnya menimba ilmu sebagai mahasiswi. Airin berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Parahyangan. Studinya di Universitas Pajajaran berbuah 2 gelar, yaitu spesialis 1 program studi notariat dan Magister Hukum program studi ilmu hukum bisnis. Pada tahun 2011, mantan Putri Indonesia ini meraih sebutan wali kota tercantik di Indonesia. Airin menikah dengan Tubagus Hairi Wardana dan memiliki 2 orang anak, yaitu Tubagus Gifari Al-Husairi Wardana dan Ratu Gevira Marhamah Wardana. Kehidupan Airin tidak semulus jabatannya. Berbagai masalah datang silih berganti. Jadi selama 4 tahun di Tangsel begitu sebagai wali kota, banyak pemberitaan mengenai Ibu Airin Rahmidiani ya dan kota Tangsel. Kita lihat satu persatu dan mungkin nanti bisa kami konfirmasi. Salah satunya ada yang berikut ini. Tangsel rawan ISIS, wali kota Airin minta tambah pengamanan. Gimana itu? Jadi gini, waktu pas awal-awal rame ISIS, bahkan pertama kali deklarasinya di salah satu universitas yang ada di Tangerang Selatan. Sebetulnya bukan di universitas itu, tetapi orang yang memanfaatkan tempat yang ada di universitas tersebut. Dan ini terus dipantau oleh BNPT dan juga oleh yang lainnya. Dan kami memang ada aliran-aliran radikal yang terus dipantau oleh pihak keamanan tentunya. Jadi kalau masyarakat sudah kita kasih tahu terlebih dahulu apa itu ISIS dan bagaimana ISIS, sehingga pada saat nanti ada, mohon maaf tanda kutip, sekelompok orang yang menerangkan tentang ISIS baik dan yang lainnya, masyarakat sudah bisa membandingkan, oh yang benar yang mana sih, yang salah yang mana. Karena kadang-kadang aliran keras ini kan timbul atau bisa masuk ke dalam diri masyarakat apabila masyarakat itu kosong. Tidak mengetahui kebenarannya, di tanda kutip mohon maaf dicekoki sesuatu hal yang dianggap benar, dan mungkin lagi sesuatu yang mereka pun juga dalam posisi di bawah, sehingga akhirnya aliran tersebut bisa secepatnya masuk ke diri masyarakat. Baik, kita langsung melihat ke artikel yang kedua ya. Ini soal bolak-balik Jakarta Tangsel nih. Ada usai diperiksa 8 jam soal puskesmas, Airin titik 2. Ditanya fungsi dan tugas saya, 8 jam. Itu melelahkan sekali ya. Ya jalanin aja lah. Jalanin aja. Ya apapun yang kita lakukan dan apa yang sedang saya alami ini menjadi sebuah resiko dari jabatan. Jadi pada saat dulu pun juga saya merasakan, manakala saya menjadi wali kota adalah jabatan politis, dan waktu itu pun juga mulai ramai persoalan kepala daerah yang diperiksa dan yang lainnya. Dan sekarang saya pun termasuk yang mengalami hal ini. Bagi saya ya jalan, ya ini hidup gitu, dan menjadi sebuah resiko dari jabatan saya sebagai wali kota tentunya. Malam sebelumnya bisa tidur? Karena udah terbiasa, jadi ya bismillah la haula, kita serahin sama yang di atas aja. Persiapan dulu juga, persiapan mental mungkin, minta doa sama ayah, ibu, keluarga, pasti. anak-anak. Pasti kalau itu, saya sama anak nggak pernah.
Saya paling cuman peluk mereka, cium mereka. Tapi kalau sama ayah ibu, karena sekarang kan tinggal di rumah ya, bapak ibu saya dengan saya, tentunya saya pasti minta izin. Daripada besoknya denger, lihat di koran, panik kan pasti, jadi lebih baik saya bicara. Kalau saya mungkin akan stres mungkin ya, sama sekali nggak mengalami itu, tertekan misalnya. Oh, pasti ada lah. Cuman ya mau gimana lagi ya, hadapi saja. Ya pasti mau gimana ya kita hadapi saja. Ini bagian dari hidup dan kita bersyukur kita masih hidup. 8 jam di Jakarta, itu paling panjang atau enggak? Atau ada yang lebih panjang lagi dari itu? Saya kalau baca di berita, bahkan waktu di KPK katanya Airin diperiksa 11 jam. Padahal? Sebetulnya saya banyak diskusi juga, kan kadang dipotong oleh sholat, terus misalnya kita periksa, terus harus memeriksa lagi ulang apa yang menjadi pertanyaan, ada beberapa koreksi yang harus saya sampaikan. Belum makan atau siang saya belum makan siang, bahkan saya banyak diskusi juga, menanyakan perkembangannya dan yang lain-lain, untuk juga sebagai introspeksi saya, bagaimana bekerja lebih baik lagi ke depan. Jangan lagi terjadi seperti ini terulang. Mengganggu pekerjaan apa enggak? Saya berusaha memisahkan dan kami bagi tugas dengan Pak Wakil dan Pak Sekda. Jadi manakala saya ada panggilan, selalu saya bilang, saya ada panggilan besok, mungkin seharian saya nggak kerja, ada apa-apa saya disposisi ke Wakil atau ke Sekda atau ke dinas yang terkait. Pernah sampai ketidakhadiran fisik misalnya di kantor, ini mengganggu pekerjaan, misalnya ada yang harus di tanda tangan misalnya? Oh enggak sih, Nggak sampai ada hari ya? ini alhamdulillah. Karena pekerjaan menjadi wali kota itu nggak pukul 7:30, 7:30. Subuh saya bisa kerjakan pekerjaan, selesai di pemeriksaan pun juga biasanya saya langsung, misalnya ada berkas yang harus saya kerjakan di rumah. Lihat ke artikel berikutnya. Adik Atut dan Airin merapat ke Agung Laksono. Betul begitu? Jadi gini ceritanya, pada saat itu saya diundang oleh DPD Provinsi beserta dengan teman-teman dari DPD 2 Golkar se-Banten untuk hadir ke kantor DPP Golkar pada saat itu. Dan kita kan tahu bahwa di Banten mau ada 4 pilkada. Dan juga ada isu bahwa beberapa DPD tingkat 2 di PLT-kan. Jadi pada saat itu kita bertanya dan menanyakan mengenai hal tersebut dan status Golkar ke depan seperti apa gitu. Karena terus terang bagi saya Pak Agung Laksono, Pak Ical adalah orang tua, kakak bagi saya gitu kan. Mereka adalah inspiring buat saya dalam hal berpolitik karena saya bukan orang politik dulunya dan saya belajar dan saya terjun di situ, ada banyak, ada Pak Idrus, ada siapa di situ gitu. Kita menunggu kepastian saja. Kita Kepastian pasti dari ya, kita akan mengikuti. Kalau saya tentunya berharap semuanya sama-sama, semuanya sama-sama dan pada intinya kita melihat secara hukum mana yang terbaik. nunggu putusan hukum terakhir begitu. Iya, karena kan kalau apapun kita kan negara hukum, semuanya diatur oleh hukum itu saja, kita Oke. hormati semua. Mana saja. Iya, Oke. iya. Oke, baik. Ada artikel lagi. Artikel banyak sekali, tetapi tidak bisa semua kami tampilkan. Iya, Jadi ya yang mewakili sajalah. Ini sangat mewarnai pemberitaan pada medio 2013 Oktober sampai dengan 2014 masih terus muncul di media. Mau tidak mau terpaksa kami harus tanyakan soal Nggak ini. apa-apa, iya. Airin menangis karena dipaksa Wawan. Ya, inilah yang membuat saya nggak boleh nangis lagi depan media. Iya. Jadi gini, pada saat itu saya mendengar kabar bahwa Bapak kena TPPU. Jadi terus terang ya saya kaget juga gitu karena yang saya tahu bahwa semenjak saya sebelum menikah pun juga Bapak adalah pengusaha di bidang konstruksi dan saya terus terang nggak pernah ikut mengenai pekerjaan-pekerjaan Bapak. Jadi semenjak saya nikah pun juga saya tidak pernah terlibat dan dilibatkan oleh Bapak untuk ikut dalam kegiatan usahanya. Nah, saya bisa membayangkan apalagi setelah saya membaca TPPU itu kan bahwa harus pembuktian terbalik. Jadi bisa dibayangkan dari semua itu bahwa apalagi saya yang di luar, saya tidak pernah mengikuti, berarti saya harus mengumpulkan data, mengumpulkan semuanya, persiapan dalam persidangan nanti untuk TPPU. Terus terang buat saya ini suatu hal yang sangat berat, tetapi ya saya yakin kok semua rezeki, semua harta titipan dari Allah, tinggal kita yang penting udah usaha, kalau memang itu sudah rezekinya nggak akan kemana-mana. Ada beberapa mobil yang atas nama ibu juga, Iya, iya. dan itu sudah disita juga. Waktu itu kaget nggak kok sampai mobil atas nama saya juga disita? Iya. begitu Jadi kalau misalnya mobil atas nama memang sudah hal yang biasa oleh Bapak lakukan itu. Karena kadang-kadang kan nggak boleh terlalu banyak nama atas nama Bapak. Akhirnya menggunakan atas nama saya di situ. Jadi ya buat saya silahkan saja gitu kalau itu memang untuk kepentingan perusahaan dan yang lainnya. Toh sepanjang itu tidak melanggar aturan dan yang lain-lainnya. Dan persoalan ini menjadi TPPU terus terang ya buat kami
menjadi sebuah hal yang Mbak Indi bisa bayangkan, kita harus membuktikan terbalik segala sesuatu yang saya tidak pernah mengalami dan mengikuti itu semua. Tetapi saya yakin dan percaya, dan suami serta anak-anak pun juga terus kita kita coba untuk mereka pun juga bisa memahami ini semua, bahwa rezeki semua titipan dari Allah. Tinggal bagaimana kita melihat ini semua, kita nanti usaha upaya dan kita kembalikan, apapun juga semua milik Allah. Oke. Di pengadilan yang pertama diputus 5 tahun, begitu kan? Kemudian yang kedua masih 5 tahun, dan yang ketiga malah diperberat menjadi 7 tahun. Ada komentar soal ini? Saya percaya dengan proses hukum. Jadi saya hanya berharap bahwa semua orang bisa, ataupun yang punya kepentingan ataupun yang punya kewenangan dalam hal ini, bisa memahami, bisa merasakan apa yang kami rasakan, dan semoga yang punya kewenangan ini memiliki perasaan dan lebih arif dan bijak dalam menyikapi ini semua. Semuanya dibongkar seperti ini gitu ke publik. Ada perasaan tidak terima nggak? Terus terang saya nggak pernah baca media. Kalau saya baca media pada saat itu, saya pasti gelisah, saya pasti marah, saya pasti kesel, dan akhirnya saya jadi nggak fokus untuk semua hal. Padahal masih banyak pekerjaan, masih banyak amanah yang sudah saya jalani pada saat itu. Sebagai wali kota, sebagai ibu untuk kedua anak saya, sebagai seorang istri dari suami saya, dan sebagai anak dari kedua orang tua saya yang tinggal di rumah. Nah, jadi kalau saya baca, pasti saya nggak akan fokus. Jadi pokoknya gimana caranya itu saya serahin sama yang di atas lah. Pokoknya sekarang saya fokus jadi wali kota yang benar, saya fokus jadi ibu untuk anak-anak saya fokus untuk sebagai seorang istri tentunya, dan fokus sebagai ibu untuk sebagai anak untuk bapak saya. Bapak saya dulu disebut Pak Raden sama teman-temannya kakak saya atau teman saya. Ya. Ini soal anak nih. Ada artikel juga berikut ini. Airin nangis bingung urus anak. Ini di bulan-bulan Juni 2014. Ini kayaknya persoalan yang satu nangis bingung ngurus anak, yang satu dipaksa sama suami gitu ya. Ini teman-teman nih, teman-teman media Itu sebabnya kita konfirmasi ini. Jadi yang sebetulnya itu. Jadi sebetulnya terus terang yang persoalan mengenai TPPU ini. Jadi waktu itu saya terus terang bingung, kan diminta untuk pengacara untuk menyiapkan ini semua. Bapak menyiapkan untuk ini semua. Saya bingung dimulai dari mana, karena saya tidak tahu apa-apa, dan data semua diambil kan waktu itu. Semua data diambil. Jadi ya adalah pasti ada rasa yang sesuatu yang bukan pernah kita kerjakan, berbeda dengan manakala kita sudah mengerjakan itu semua. Tetapi ya saya kembali bahwa ya saya ikhlasan itu semua, dan saya yakin pertolongan Allah itu ada. Dan kalau soal anak, pernah nggak nanya gitu, ayah kemana misalnya atau apa gitu, pernah nanya? Anak-anak udah tahu, nggak perlu saya ceritain juga, mereka udah tahu, dan alhamdulillah anak-anak sudah paham, mengerti. Bahkan sebetulnya yang membuat saya sampai hari ini bisa alhamdulillah kuat dan bisa saya terus sabar, ini adalah anak-anak. Kadang-kadang celotehan anak-anak yang sadar nggak sadar, manakala saya berdiskusi dengan Allah, manakala menanyakan kenapa ini, kenapa itu, kadang-kadang jawabannya spontan dari anak saya gitu. Yang misalnya jawaban seperti apa tuh yang keluar dari anak-anak? Contoh misalnya kayak Bapak dituntut 10 tahun. Bapak dituntut 10 tahun, ya terus terang saya kaget kan, ya Allah gitu kan, kok bisa dituntut 10 tahun memberikan sesuatu, dalam arti ya tetap namanya kita manusia pasti kan kaget gitu kan. Saya pulanglah ke rumah, saya nggak cerita apapun ke anak saya, karena saya nggak mau, dan saya berusaha tegar depan anak saya. Terus dia nanya sambil main gitar nih anak saya gitu kan, yang laki, usia yang 16 tahun, yang sekarang yang Givari. Dia lagi main gitar gitu. Bu, kenapa? Udahlah, nggak usah nangis-nangis katanya. Saya kaget, emang kenapa Kang? Ayah ya katanya, dia bilang. Loh, Kakang tahu dari siapa? Dari Engki. Tadi Engki itu bapak saya. Engki, tadi Engki cerita. Oh ya, terus gimana? Udahlah Bu, katanya. Kemarin kita senang, suasananya senang, Allah kasih senang. Sekarang kita susah. Kakang juga kan bilangnya Kakang juga udah tahu kok bakalan kayak gini. Insya Allah nanti katanya ke depan Kakang sama adik yang bikin senang ibu sama ayah. Waduh, di situ saya langsung ya saya nggak nyangka gitu. Nggak nyangka dia kalimat yang nanti ke depan Kakang dan adik yang akan bikin senang ayah ibu. Di situ yang buat saya, ini mungkin jawabannya. Kalau si adik ada celotehan yang di luar dugaan gitu? Kalau dia, Gevira sampai hari ini masih belum ke hal-hal seperti itu, tapi masih
dia seneng kok kalau besuk ke ayahnya gitu kan, seneng besuk. Terus udah gitu kadang kalau anak saya yang besar nggak pernah mau bareng sama saya karena kan media seret gitu kan, waktu apalagi di awal-awal tuh banyak bener media Karena yang ke saya. wajah ibu lebih terkenal dari Iya, Iya, dia iya. nggak pernah mau bareng. Oke. Tapi kalau yang cewek malah, ibu temenin sama Gevira ditemenin. Dia cuek aja, walaupun ada media banyak pada saat itu, dia malah pegang tangan saya dan jalan dengan saya. Kan suatu pegangan tangan itu kan lain. Iya. luar biasa. Oke. Panas. Ini kami punya sesuatu untuk mencairkan Iya. suasana malam ini mungkin ya. Iya. Nah, makasih. Iya. Oke, silahkan Bu, dibuka Bu. Jreng. Ini ada Makasih. cilok ya. Iya. Ada apa sih dengan Iya. cilok sebetulnya? Hobi. Jadi waktu anak pertama pun juga saya makannya cilok terus. Makanya anak saya dulu waktu kecil pipinya berdempam kayak cilok. Iya. Oke, tunggu. Ini saya harus konfirmasi nih. Yang tahu ini kami dari ajudan. Iya. Nggak apa-apa kan ngebocorin yang Nggak kayak apa-apa, gini? nggak apa-apa. Mas Supri Iya. mana? Saya Oke, Mas Supri cerita dong. Kapan ini Ibu minta cilok ini gimana nih Mas Supri? Ibu sih spontan aja ya Mbak. Kalau misalnya di jalan ngeliat cilok tiba-tiba pengen ya berhenti. Panik itu nggak? Jar berhenti kan makanya jar berhenti cilok. Ya udah saya turun spontan beliin. Saya ngamatin aja Mbak ya. Kalau tiba-tiba suatu saat ibu cilok lewat nah kayak gitu berarti saya udah tahu. Cilok. Oke, ini Ibu langsung makan di mobil atau gimana? Iya kalau ibu apa adanya aja Mbak ya. Kalau misalnya di plastik ya di plastik makan di mobil gitu. Aha. Jadi nggak repot Mbak. Kayak rewok aja. Pokoknya mah rewok aja. Iya. Jadi emang dari kapan ini kenal sama cilok? Dari kecil. Jadi Bandung. dari sekolah, zaman SD kan saya di kampung ya, di Banjar juga ada Oh, cilok. Banjar, oke. Terus waktu di Bandung juga banyak cilok. Terus ternyata waktu saya tugas di Tangsel juga ada juga cilok, ya sudah saya terusin lagi gitu Seperti kan. ngikutin gitu. Iya. Ini kita lihat gambar. Gambar ini mengingatkan Ibu terhadap apa? Ya, nah ini nih. Nah, Iya, Pak Raden ya. iya. Aha. Ada apa dengan Pak Raden? Bapak saya dulu disebut Pak Raden sama teman-teman. Teman-temannya kakak saya atau teman saya. Iya. Karena memang kumisnya Iya. atau tongkatnya atau Kumisnya. kumisnya kayak gitu Kumisnya. banget. Enggak, tebel, hitam, tebel gitu. Dan memang ayah saya kan sangat disiplin. Jadi sangat betul-betul disiplin terhadap ilmu dan kami untuk belajar betul. Oke. Jadi misalnya kalau ada teman-teman main, misalnya udah tahu itu besok sekolah atau yang lain ya, ini kelas berapa? Belajar apa? Pelajarannya apa? Wah, terus langsung ditanya semuanya. Waduh nih Pak Raden nih katanya gitu jawabnya. Ada nggak sampai ada teman-teman yang dimarahi gitu oleh Bapak misalnya? Bapak sih nggak marahin ya, cuma nasehatin aja. Selalu nasehatin dan Oke. saya rasa nasihatnya positif. Kok. Oke, Ya, oke. nasihatnya sangat-sangat positif. Oke, Pak Radennya ada di sini? Ibu, Iya, Mbak. halo, saya Sudah jam Indi, berapa? alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap, Iya, mangga. Abang mau di tengah? Ibu, Oh, iya. enggak, oke. Ini buat adik-adik, ini ayah saya, Pak Anwar, ibu saya, Ibu Aas. Beliaulah yang selama ini menjaga saya dan sampai hari ini ngerepotin. Saya ngerepotin gitu, karena saya terus sekarang tinggal dengan ayah ibu saya. Tapi beruntung, saya punya ayah ibu. Abah, ya, itu digambarkan seperti Pak Raden, gimana itu Bah rasanya? Ya dulu kan saya masih muda-muda itu kumis saya baplang gitu ya gitu. Jadi anak-anak manggil saya, ada Pak Raden, ada nggak Pak Raden di rumahnya? Baru mereka baru masuk ke rumah gitu. Kalau ada, kalau nggak ada, atau gimana masuk ke Ya rumah itu gimana kalau ada atau tidak Bapak Raden ada di rumah nggak pasti nanya gitu. itu karena kumis gitu ya? Ya, betul. Emang Bapak suka nanya apa aja sih sama Ya teman-temannya, anak-anaknya? sekolah di mana, kuliah di mana, tinggal di mana gitu itu. Pernah nggak ini Bapak ngerasa terlalu galak misalnya untuk teman-temannya anak-anak Bapak? Buat perusahaan saya enggak, saya pendidik ya harus ke tempat salah harus tertib. Sholat, waktu sholat kumpul-kumpul, sholat dulu. Gitu. Emang kalau untuk anak-anak Bapak overprotective. Ya. Ibu Sama cucunya juga Sama sampai hari ini. Ya, sampai Iya. sekarang ya pulang jam berapa gitu. Sama sampai- saya juga. Kalau Sampai maghrib di sebesar mana ini? ditelepon. Masih. serius? Gimana? Masih. Wali kota loh Pak. Tapi walaupun wali kota, tapi anak. Ibu, kalau ibu gitu juga nggak? Saya Senada juga sama gitu. aja sih, cuman ya karena saya
terlalu khawatir mungkin ya. Jadi apa yang saya nggak ini anak-anak harus dapat gitu. Ada apa ya harapan mungkin dari ibu untuk putri ibu ini? Harapan apa? Kami sebagai orang tua, terutama sebagai ibu ya hanya bisa mendoakan ya bagus di rumah tangga. Bahagia dunia akhirat itu yang Iya, paling penting. itu kalau sekarang menjabat sebagai wali kota ya harus amanah gitu ya. Baik, ini harapan orang tua. Terima kasih Abah, Ibu hatur nuhun. Kita harus jeda dulu, masih ada beberapa segmen ke depan. Saat lagi kami kembali. Dari provinsi mana mungkin? Dari Sulawesi kalau nggak salah ya. Dari Sulawesi. Iya, kalau nggak salah saya lupa lagi saya. Aha, Iya, iya. aha. Aha. Tapi Kok banyak jadi ngeblank, biasanya inget kok kenapa jadi biasanya lupa. ingat. Tadi sudah mengenai karir ya dan juga ada orang tua begitu. Sekarang saya ingin ke masa lalu. Nah, Iya. ini fotonya nih. Ini tingkat kota. Iya, semester 2 kalau nggak salah. Kuliah Oke. semester tingkat 1 kalau nggak salah. Sebetulnya kan saya ikut Mojang ini karena lebih kepada saya pengen dapat pengalaman, terus saya pengen aktif dalam organisasi dan pengen coba itu aja. Karena kan saya belum pernah ikut coba apapun. Ada teman yang ngajakin, ikut yuk acara Mojang katanya. Boleh, tapi apa aja di tesnya di lombanya? Ini. Oh, boleh nih, menarik, nggak cuma hanya dilihat dari fisik kan. Ayo insya Allah bisa, beranilah waktu itu gitu kan dan ikut. Ya alhamdulillah juara 1. Langsung Iya, lonjok juara alhamdulillah. 1 gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian dari situ Kota Bandung. dikirim lagi ke provinsi. Ya, mewakili Kota Bandung waktu itu. Dapat lagi. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk Putri Indonesia sebetulnya lebih kepada hal waktu itu kan ada salah satu kosmetik yang melakukan pembukaan dan waktu itu saya diajak. Mau ikut nggak ini? Nah, saya nggak penasaran. Saya belum pernah ikut lomba tingkat nasional. Saya kan paskibraka juga cuma tingkat provinsi Jawa Barat waktu itu. Nah, penasaran saya pengen tahu gimana sih kalau lomba tingkat nasional terus ketemu sama teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya mau waktu itu ikut. Ada istilah masa karantina juga ya? Iya, ada. Itu karantina itu kan ada kayak sekamar berapa orang Iya, gitu ya. iya. Aha. Pernah deketnya dengan teman dari provinsi mana? Satu kamar saya dengan Mbak saya lupa ya dengan Mbak Dari provinsi mana mungkin? dari Sulawesi kalau nggak salah ya. Dari Sulawesi. Iya, kalau nggak salah saya lupa lagi saya. Aha, Iya, iya. aha. Aha. Tapi Kok banyak jadi ngeblank, biasanya inget kok kenapa jadi biasanya lupa. ingat. Tapi Iya. kalau lihat yang ini pasti nggak lupa. Doain dia. Ya Allah. Kayak udah lama banget nggak ketemu. Iya, udah lama nih gak ketemu sama Alia. Berapa tahun? Iya. Ketemu di mall aja ya? Ketemu 2-3 di mall, tahun yang lalu. ketemu di mall. Alia Rohali. Oh, udah ketemu. Udah ketemu. Iya, sama Abah Mama juga kenal. Oh, Iya, gitu. Iya. Jadi sama Mbak Riris ya? Saya tuh ya, saya kamar. Kayaknya Mbak Riris, Mbak Riris. Udah Iya. lama itu kan udah hampir 20 tahun lalu ya, Rin. Iya, nggak kerasa. Udah tua serius gitu. 20 Belum tahun. tua. Ini beneran udah lama nggak ketemu. Iya, Udah lama. Itu dipegang-pegang. Iya, kangen nih sama Alia nih. Kayaknya kangen banget nih. Iya, jadi itu kan pasti. kita dulu waktu Putri Indonesia itu tahun 96. Tahun 96 ya, Rin ya. 96. Terus kita ya lumayan yang termasuk ngegeng lah gitu. iya. Terus kebetulan alhamdulillah waktu itu kita juga masuk 15 besar, 10 besar ya, Rin ya. Ya setelah itu tuh masih berlanjut gitu loh pertemanan gitu. Jadi kita saling berkunjung gitu. Kalau aku ke Bandung, Airin kita pasti ketemuan ya, demikian juga sebaliknya Kalau gitu. saya Tapi ke kan Jakarta main sama Alia biasanya. tapi udah makin kesini ya udah sibuk Masing-masing. dengan urusan masing-masing gitu. Jadi kadang-kadang cuma lihat di TV aja gitu. Aku mau jadi wali kota gitu. Si Airin hebat. Nggak nyangka atau emang udah kelihatan kepemimpinannya waktu Kalau itu. Airin tuh memang perawakannya atau penampakannya tuh memang lembut gitu ya. Jadi ya gini aja dari zaman dulu tuh begini gitu. Mau ada sesuatu yang mengejutkan atau nggak mengejutkan Ekspresinya tuh ya, gitu aja. ekspresinya ya sama gitu. Tapi saya ngelihat memang Airin ini orangnya apa ya? Ya dia tuh kuat banget lah sebagai seorang perempuan gitu. Punya keinginan yang kuat, terus pengen banyak meraih prestasi. Waktu itu juga kelihatan tuh di masa-masa itu. Dia tuh dari remajanya tuh udah terlihat lah ada powernya gitu loh, ada eagernessnya untuk bisa meraih
sesuatu yang dia pengenkan gitu, inginkan gitu. Karena kan kalau ngeliat itu lagi kembali lagi kalau ngeliat mukanya kan kayaknya aduh halus, lembut gitu, kayaknya nggak mungkin banget gitu. Tapi drive dari dalamnya tuh besar banget gitu. Jadi aku begitu dia menang, oh emang pantes gitu. Jadi pokoknya sih kalau kalian berdua waktu itu rival nih rival gua berat nih gitu. Enggak lah, kita ya walaupun Jadi- kita termasuk yang enggak ya. Saya nggak denger ya. Cuman ya maksudnya memang sempat rame lah. Oh ini bakal calon ini. Pokoknya Oh, ini masing-masing pemenang punya ini unggulan masing-masing. masing-masing Iya. lah gitu. Ya saya termasuk yang nggak bisa jalan kok di catwalk. Ya saya pas kibra beneran Alia ngajarin. Iya kalau Alia kan mau ngone ya. Jadi aku juga waktu- mau ojang itu. Iya tapi kan saya mau pas kibra, bener-bener pas kibra sampai teman-teman pada kamu jalannya jangan kayak gitu, gini dong, gini gitu. Ya alhamdulillah lah kompak. Jadi menurut saya bahwa persaingan memang ada tentunya dalam rangka untuk meraih prestasi. Tetapi yang nggak kalah pentingnya selesai lomba ya kita jadi sobatan, temenan, bahkan punya temen. Dan sekarang walaupun pernah bareng gitu ya, karantina lain-lain gitu Putri Indonesia, tapi jalurnya terus lain gitu ya. Kalau Alia lebih ke showbiz, Airin lebih ke politik gitu. Iya, tapi sebenarnya mungkin ada persamaan latar belakang yang lain juga. Kebetulan kita sama-sama anak hukum gitu. Terus juga kebetulan sama-sama notaris juga ya. Iya. Rin, ya? Gitu. Jadi dulu kebetulan Airin lebih dahulu jadi notaris. Karena Jadi waktu Alia ngambilnya S2-nya bukan ke situ ya. MH dulu, baru notariat gitu. Jadi Oke. sebenarnya kita punya latar belakang yang sama juga gitu. Ada harapan apa nih dari Alia Rohali sebagai sahabat gitu untuk Airin? Ya pokoknya sih aku sih harapannya juga sebagai sahabat ya insya Allah pasti banyak yang mendoakan juga gitu. Situasi yang punten ya bawa-bawa situasi Nggak abis ya apa-apa, emang nggak gitu. apa-apa, makasih ya. Situasi yang dari PAIR ini pasti berat banget gitu. Kadang-kadang juga aku kalau lihat di TV sampai nggak berani ngeliat gitu. Udah pindahin aja gitu karena nggak tega. Biar gimana juga ya waktu remaja mah kita deket sahabatan ya gitu. Maksudnya sahabat waktu remaja gitu. Jadi somehow saya juga bisa ngerasa lah sebagai seorang wanita gimana gitu sekarang beratnya apalagi dengan kewajiban yang harus dia emban gitu amanah dari semua warga gitu. Cuma itu tadi kembali lagi saya yakin sih Airin tuh pasti dia kuat banget orangnya. Karena diam-diam dia mah kepala batu soalnya. Oke, sekarang terakhir mungkin ya arti sahabat Alia Rohali untuk Ibu Airin. Ya tentunya buat saya Alia sahabat yang menjadi inspirasi buat saya. Manakala Alia jadi Putri Indonesia waktu ya sama juga kan gitu. Tapi dia kuat menjalani itu semua karena Alia punya keyakinan. Dan ini juga menjadi inspirasi buat kita, buat saya terutama manakala kita merasa bahwa itu sesuatu yang baik dan mudah-mudahan itu yang baik menurut Allah ya kita jalankan. Ya alhamdulillah lah. Saya lihat Alia juga luar biasa, perempuan yang sangat luar biasa. Ini wanita-wanita hebat di depan saya. Alia terima kasih sudah Sama-sama. hadir. Iya, iya. Kami harus jeda lagi. Ya. Saat lagi kami kembali. Ya, ya. Ini siapa? Bedanya Kang, saya bilang kalau wali kota kita punya kewenangan lebih untuk membuat kebijakan-kebijakan. Kalau wakil pasti kan sifatnya supporting. Jadi kalau memang mau maju, mendingan wali kota sekalian. Saya bilang. Oke. Sekarang kita langsung nebak gambar aja ya. Ya. Ada gambar yang harus ditebak berikut ini. Nah, ini. Ini mulutnya siapa? Mama ya, ibu. Tetot. Oke. Benar nggak? Berikutnya kita perlihatkan lagi yang lain. Nah. 3, 2, 1. Kang Emil ya? Tetot. Betul. Kenapa hafal? Apal. Hafalnya? Kan kakak senior di Paskibra dan sesama tetangga. Tetangga kan dia? rumahnya dekat. Kang Emil kan rumahnya di akuntansi. Kalau nggak salah ya Mah ya. Saya di antropologi. Oh, sesama di daerah Cigadung. Bandung. Oh, jadi hafal karena memang udah kenal lama. Sudah dari zaman SMA. Paskibra Kota Bandung. Iya, PKB, Paskibra Kota Bandung. Oke. Iya, senior. Kalau nggak salah saya angkatan 92, Kang Emil 90 ya, 90. Iya. Nah, sekarang ini kan Kak Emil itu wali kota Bandung, ya. Ibu Airin wali kota Tangsel, ya, sama-sama wali kota gitu. Iya. Sering keep in touch, sering ngobrol, Oh sering iya, diskusi. Iya,
Sebelum Kang Emil jadi wali kota kan beliau salah satu yang menjadi sering saya tanya untuk pembangunan salah satu gedung DPRD Kota Tangerang Selatan kan yang desain Kang Emil. Batas wilayah itu adalah Kang Emil. Jadi pas Kang Emil bilang mau maju, saya bilang support, saya support. Jangan nanggung, jangan wakil, wali kota sekalian biar punya kebijakan. Saya bilang kalau wali kota kita punya kewenangan lebih untuk membuat kebijakan-kebijakan. Kalau wakil pasti kan sifatnya supporting. Jadi kalau memang mau maju, mendingan wali kota sekalian. Saya bilang. Oke, oke. Ini ada foto lagi berikut ini nih. Ada apa cerita dengan high heel? Oh, jadi gini, saya kan hobi pakai sepatu tinggi gitu. Terus udah gitu, kemarin saya cobain lagi pakai sepatu high heel, tapi capek. Jadi udah nggak jadi lagi deh, sepatu flat lagi aja. Flat lagi. Langsung bisa tuh pakai high heel. Oh, belajar. Waktu zaman dulu Mojang, zaman dulu Putri Indonesia sama. Saya kan nggak pernah pakai sepatu high heel. Ini bukan diajarin pakai high heel sama... Bener nggak? Iya, Bener nggak? sih, kapan datang? Gendut. Ih, gendutnya langsung spontan. Boleh diperkenalkan, Sok. Iya, jadi gini, teman ini adik-adik, ini sahabatnya ibu. Namanya apa? Bilangnya tante atau Mbak Lucy? Mbak Lucy deh kalau lihat Mbak Lucy. Kalau lihat anak-anak itu seumuran anak apa ya? Udah inilah. Jadi Mbak Lucy ini teman Paskibra. Jadi gini, saya kelebihannya dia ngambil kedokteran. Dia nggak puas, tahun depannya ambil ITB dan keterima. Pinter, merinding. Bener. Wow. Dan ini yang duluan. Jadi kan di Bandung tuh ada Putri Parahyangan, ada Putri Indonesia ya Ci ya? Pokoknya semacam itu. Nah, Lucy duluan. Jadi kalau Lucy itu lebih apa namanya? Dia punya fokus ya Ci ya. Pokoknya saya aktif Paskibra, saya aktif di Putri Parahyangan, saya aktif di kegiatan lain. Kalau saya cuma satu itu aja ya Paskibra ya waktu itu. Kalau Lucy enggak. Jadi pas saya mau ikutan itu ya Lucy yang ngajarin ya. Oke, nah itu soal high heel. Iya, iya. Emang benar-benar nggak bisa pakai. Airin itu ada suatu hari tiba-tiba dia telepon saya, Lus mau ke rumah ya? Iya, beneran sekarang mau ke rumah, harus sekarang? Iya sekarang tungguin. Terus Airin datang karena rumah kami sama-sama bukit nih, jadi Bandung kan berbukit-bukit. Airin ada di bukit yang satu, saya ada di bukit yang lain. Airin datang nyetir sendiri. Saya kan curiga ini kenapa sih gitu sebenarnya kok niat Penting banget gitu penting ya. banget kayaknya. Lus, mau ikutan Putri Indonesia, ajarin dong pakai sepatu tinggi. Aduh, saya bilang, beneran ikutan? Oh bagus. Ya udah, gubak-gubak sepatu. Untung kaki nggak terlalu jauh hampir gitu sama. bedanya. 39, Mbak Lucy? 39 juga. Sama, oke. Iya. Akhirnya itu seharian kita latihan jalan di situ. Iya. Lumayan nih ada Ada hasilnya. mamanya waktu itu ya? Ada mama. Ada mamanya Lucy juga. Ya bingung ini ngapain ini anak-anak. Tapi Airin itu kan dulu kurus banget, jadi nggak inilah. Kalau Jadi jatuh sekarang juga gendut nggak sih. apa-apa. Iya sekarang gendut. Jadi kita kalau ketemu pasti problemnya pertama-tama lagi gitu. Ih mani gendut, pasti gitu dulu. Problem ibu-ibu. Iya benar-benar. Kenapa pilih Lucy untuk belajar pakai sepatu? Karena Lucy kan udah pengalaman. Jadi Lucy itu SMA ya, ikutan Putri Parahyangan. Jadi Lucy udah duluan. Kalau saya mau ujuk-ujuk, dia juga nggak nyangka saya ikutan putri-putrian ya. Iya, jadi kalau saya mau cerita Airin ini, Iya. kami sebetulnya sobatan itu bertiga. Ada Di saya, Paskibra. ada satu lagi namanya Lea, Lea. dan Airin. Di antara ketiga orang ini sifatnya beda-beda, backgroundnya juga beda-beda, sekolahnya juga beda-beda ya Airin ya. Jadi kalau kami masih ada bandel-bandelnya gitu ya, apalagi remaja gitu. Kalau Airin ekstrim di sisi yang lurus, selalu begitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita neko-neko, dia yang bagian meluruskan, selalu seperti itu. Kita sering merasa Airin itu terlalu baik dan kita sering nyebut dia culun. Dan meskipun Airin sekarang udah mau jadi wali kota, mau apa, kamu tetap Airin yang culun buat kami. Airin selalu memposisikan dirinya, saya ini orang kampung gitu, karena saya besarnya di Banjar. Dia selalu begitu. Kalau Lucy sama Lea ini kan memang gaulnya banyak. Jadi kalau saya kalau udah satu fokus ya fokus gitu. Seringkali saya dikritik oleh Lucy. Kamu nih jangan Paskibra terus, ayo dong cari dunia baru, dunia yang lain. Jangan cuma senior junior kan. Waktu itu juga dia ngumporin salah satunya. Emang waktu itu tuh aktif banget organisasi ya kayaknya? Sepertinya begitu ya kita. Tapi kita sih merasa beruntung kita memang dipertemukannya itu di satu wadah yang namanya Paskibra Kota Madya Bandung. Karena kita kan sekolahnya beda-beda nih. Gitu, Airin di SMA berapa, saya di SMA berapa, Lea di SMA berapa. Lalu kita ditemukan itu pada saat kita seleksi untuk Paskibraka. Dan situ kita jadi deket sekali. Terakhir ketemu kita Terakhir ketemu itu sebelum Airin jadi wali kota.
Dan salah satu saya minta pendapat ya sama Lea dan Lucy. Kita ketemu dan di situ kita ngelihat bagaimana seorang Airin yang saya bilang tadi culun itu bisa transform gitu loh, transform sekarang jadi Airin yang menurut saya Airin yang hebat, Airin yang kuat, Airin yang sekarang berani tampil. Itu susah saya bayangkan dulu. Dulu kan kami itu bertiga. Jadi yang ekstrim memang sangat ekstrovert itu Lea, teman saya yang satu gitu. Teman saya Lea. Saya boleh dikatakan ada di tengah-tengahnya dan Airin sesudahnya. Jadi itu sifatnya tuh seperti saling itu. ngelengkapin ya? Iya, jadi kita memang bagusnya kita bisa saling melengkapi. Jadi kalau ada urusan untuk maju ke depan atau tampil memang biasanya Lea yang tampil gitu loh, karena memang sesuai dengan sifatnya yang sangat ekstrovert gitu. Dan Airin selalu memilih saya di belakang aja. Itu sebetulnya cukup mengagetkan pada saat Saya mau maju. iya, Airin waktu itu bilang, Lus kamu nggak bakal percaya kalau kamu lihat saya ngomong di depan ribuan orang. Masa? Saya bilang gitu kan, saya mau maju. Dia bilang, saya mau maju, saya mau nyalon. Di Grand Indonesia ya waktu itu? Iya. Kaget. Saya kaget. Tapi saya di situ saya bangga. Saya bangga sebagai teman seorang Airin. Dan saya rasa apa yang Airin jalani sampai sekarang, karena susah. Airin sekarang sudah ada di mata publik, semua disorot. Tapi justru di situ Airin sebetulnya sharing. Kalau menurut saya sharing kepada semua perempuan. Bagaimana kita bisa membungkus semua kegetiran hidup kita, kesulitan kita, bagaimana dia bisa meramu itu semua menjadi sesuatu yang positif dan membagikannya itu kepada orang banyak. Itu sebetulnya yang paling penting kalau menurut saya. Itu hal yang mungkin tidak banyak disorot media karena mungkin lebih senang menyorot sisi kontroversi dan lain-lain. Sekarang kelihatan sudah transform kan, tadi dibilang menjadi wanita yang kuat luar biasa. Ternyata dia manusia juga kan. Oke. Ya itu yang tadi Teh Indi sampaikan di awal itu jadi pelajaran buat saya. Sekarang ini saya yang Lucy bilang sudah bukan lagi milik sendiri, milik semuanya dan orang akan bisa menginterpretasikan yang berbeda kan. Satu yang bilang katanya suami saya maksa, yang satu lagi saya nggak bisa ngurus anak. Padahal kan nggak kayak gitu. Jadi dari situ akhirnya susah senang saya, cukup saya yang tahu, cukup Allah yang tahu, sahabat terdekat saya, ayah ibu saya yang tahu, tetapi mungkin yang lain nggak perlu tahu. Kebetulan kelas kita kan kelas 3E. Nah jadi waktu itu kita mau tampilin tentang kabaret show itu yang ngajarin waktu itu Kang Daan, P Project. Ada satu lagi nih, dulu itu aktifnya kan di apa saja pramuka, paskibra, OSIS, sama Senat. Satu lagi nih ada kabaret ya? Oh iya, zaman SMP sama Devi SMP 5. Jadi waktu itu kan kita kelas 3 SMP di SMP 5 kan suka ada mau kegiatan tuh apa pentas seni apa tuh kalau zaman dulu tuh ada bazar sama pentas seni. Nah kebetulan kelas kita kan kelas 3E. Nah jadi waktu itu kita mau tampilin tentang kabaret show itu yang ngajarin waktu itu Kang Daan, P Project. Kebagian apa, teman saya kebagian apa. Waalaikumsalam. Nah, ini yang ngajar ini. Kang Daan Arya mangga di paling dia. Jadi bener nih, Kang Daan yang ngajarin ini ya kabaretnya, Kang. Gak tahu, saya juga lupa. Sehat kan? Alhamdulillah. Lewas nggak datang? Iya. Disebut loh. Iya, zaman kita SMP Kang Daan asa paling gimana ya Kang? Pokoknya mah suhunya kabaret gitu ya. Benar. Masih project Kenapa yang project dipilih? kan ya? Yang dipilihnya Kang Daan untuk ngajar Saya kabaret? nggak tahu, waktu itu Devi yang minta ya. Karena kenalnya dengan Kang Daan, mungkin kan jadi akhirnya Kang Daan yang dilatih. Kalau saya ikut-ikutan aja, karena penggembira juga saya waktu itu ya Kang ya. Iya Kang, Bukan penggembira. pemeran utama. Penggembira, bener. Gak juga sih, justru dapat peran waktu itu ceritanya tuh Cinderella, saya ingat ceritanya Cinderella karena ekspresinya dari Airin ini yang lempeng jadi dan juga sepertinya sosok yang terjolimi lah. Sendu ya. Enggak, tapi justru perannya justru Barbeta atau Drunella ya? Iya, Drunella. Salah itu satu, yang salah satu saudara yang tiri. saudara tirinya justru. Iya. Tapi yang uniknya waktu ngelatih Airin dan kawan-kawan itu sudah berlatih kalau nggak salah 10 hari ya. 10 hari sudah berlatih. Pas hari H, pemeran utamanya pas mau tampil itu malah
pulang ke rumah Iya. mau ngambil apa Yang dulu jadi gitu. Cinderella. Yang jadi Cinderella, yang jadi ibu tiri, pokoknya pemeran utamanya semua lah. Iya. Oh. Tapi udah dipanggil. Gimana harus tampil harus pada waktu itu. Iya, Lalu akhirnya Kang. akhirnya saya ikut main. Jadi apa? Jadi ibu tiri kalau nggak salah. Iya, anak SMP lah Kang ya, punten waktu itu ya. Iya, jadi justru sukses, cara penampilan sukses, tapi nggak bisa jadi juara karena apa namanya pelatihnya ikut main. Pelatihnya ikut main. Kalau waktu itu nih, berbakat nggak untuk main peran? Kalau dulu kenal Airin tuh ya itu masih yang kata Lucy tadi ya. Gitu ngomongnya. Itu ya. Jadi masih apa namanya pendiam ya. Kemudian kalau dari postur tinggi lah, lebih tinggi dari teman-teman yang lain gitu. Kemudian juga kalau menurut penilaian saya anggun ya. Tapi bukan anggun C. Sasmi, tapi anggun C. Airin ya. Jadi lebih banyak pendiam, jadi begitu sekarang jadi waktu jadi Putri Indonesia, jadi wali kota, saya juga salut, wah gak nyangka nih ya. Nggak nyangka, ini pendiam ini yang wajahnya terzolimi. Ya kagum, salut lah. Dalam arti dalam proses hidup seseorang tuh ada yang dari misalnya dari kecil kemudian tumbuh remaja kemudian jadi dewasa tuh ada peningkatan, ada apa namanya revolusi mental ya. Revolusi apa namanya kemampuan dan juga pengetahuan. Nah, saya rasa Airin ini yang salah satu yang sukses menjalani itu. Oh, oke. Waktu itu kan Kang Daan itu terkenal sebagai ya salah satu tokoh P-Project yang bodor gitu ya Kang ya. Waktu itu ngajarnya juga Sama, jadi buat kita tuh buat teman-teman seneng, seru. Pokoknya jadi pas mau latihan, wah seneng. Paling cepat kita langsung ke rumah teman kita. Karena kan ada di salah satu teman kita ya di Devi. Jadi semua pasti dari SMP 5 tuh sama berbondong-bondong naik mobil atau naik angkot kita jalan langsung ikut latihan. Jadi 10 hari ini nggak kerasa ya Kang ya. Mungkin dari sejak kabaret itu baru sekarang ketemu lagi ya? Iya. Paling kalau ada, sebetulnya saya udah sering lihat Kang Daan, cuman ada event tertentu saya nggak sapa aja Kang berapa Daan. tahun berarti ini? Hampir lama. Kalau sama Kang Denny sih sering ketemu, karena Sering kan Kang ketemu, Denny ya. warga Tangsel. Iya. Oke, hatur nuhun sudah hadir Iya, Teh Indi. di 1 jam lebih dekat. Mbak Lucy makasih, Kang Daan hatur nuhun, Abah hatur nuhun, Ibu hatur nuhun. Tadi Alia Rohali juga makasih. Sampai di sini dan pekan depan kami akan jumpa lagi dengan tokoh-tokoh yang